Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Saat ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah sekolah minggu ya. Tapi Bu Indah tanya dulu, anak-anak semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Yuk sebelum kita awali ibadah kali ini, kita akan buka dahulu dengan doa ya. Doa kali ini akan dibawakan oleh Sio. Silakan Sio. Teman-teman, sebelum memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami boleh sekolah minggu secara online dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan bimbing kami dari awal sampai akhir, agar ilmu yang kami dapat bisa berguna untuk kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak semua, hari Minggu ini kita masih beribadah secara online. Tapi nggak masalah ya, anak-anak tetap harus semangat. Anak-anak jangan lupa ya, anak-anak sudah mandi semuanya? Bagus, jangan lupa berpakaian yang rapi, duduk yang rapi, duduk yang manis ya. Itu jangan ada yang sambil tiduran, jangan ada yang sambil makan sendiri. Ya, jangan lupa untuk Alkitabnya atau Alkitabnya disiapkan ya anak-anak. Kemudian persembahannya juga, oke? Yuk, Bu Indah tanya, hari ini anak-anak bersukaria? Puji Tuhan, ya kita harus senantiasa bersukaria walaupun kita beribadah di rumah. Yuk, untuk biar anak-anak senantiasa bersukaria, kita bangkit berdiri semuanya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Gimana anak-anak? Capek ya? Oke, sekarang anak-anak duduk semua yuk. Ya, anak-anak masih tetap semangat untuk sekolah minggu kali ini? Good, luar biasa. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Coba Alkitabnya disiapkan dulu untuk anak-anak yang sudah bisa membaca. Nanti mengikuti ya, ketika firman Tuhan dibacakan, anak-anak juga mengikuti untuk membaca ya. Ya, saat ini nanti yang akan bercerita. Anak-anak udah kenal belum ya? Ya, ini ada siapa ya? Mas-mas ya? Atau kakak ya, laki-laki? Mungkin anak-anak belum terlalu kenal ya. Tapi kemarin masnya ini dia sudah anak-anak jadi MC juga di ibadah sekolah minggu beberapa minggu yang lalu. Ya, nanti anak-anak bisa lihat ya, anak kenalan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Mas Yusa. Nah, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Bacaan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja ayat 20 sampai dengan 39. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?
Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan." Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling misbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki misbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bersama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi misbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling misbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya," dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya," dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling misbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu,
Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Demikian sabda Tuhan. Halo adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kakak punya ranting kering nih. Kira-kira apa ya yang terjadi bila ranting kering ini kakak coba nyalakan dengan api? Mari kita lihat ya. Nih kakak punya api nih, kita lihat ya. Wah, ternyata terbakar adik-adik. Nah, tentu ya, kalau ranting kering dikasih sumber api maka akan terbakar ya. Tapi kali ini kakak ingin coba apabila ranting tadi ini kita celupkan dalam air dulu. Kita lihat ya. Kita coba nih. Celup lama. Nah. Terus kita lihat, coba kita bakar. Coba kita bakar ranting ini. Apakah terbakar adik-adik? Kita lihat ya. Wah, nih agak lama sekali nih kasih api, nggak terbakar-bakar. Wah, ya tentu saja ya. Kalau ranting yang kering dicelupkan dalam air pastinya sulit untuk terbakar ya. Bahkan tidak bisa terbakar karena basah. Baik adik-adik. Nah, cerita Alkitab kali ini berkaitan dengan hal ini, yaitu cerita tentang Nabi Elia ikut pertandingan membakar kayu dan hewan kurban. Tetapi di pertandingan kali ini, Elia tidak boleh menyalakan api. Jadi pertandingan Elia dengan para nabi-nabi Baal itu tidak boleh menggunakan api, yaitu membakar kayu, tidak boleh dengan menggunakan api. Yuk, mari kita simak. Silahkan Bapak Narator, kami persilahkan. Mari adik-adik kita simak cerita Alkitab kita pada minggu hari ini. Sebelumnya, yuk kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul namun melalui online. Kiranya Bapa, hari ini kami semua dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat tahu apa yang hendak Engkau sampaikan. Berkati kami Bapa dalam mendengar cerita kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dalam cerita hari ini, Nabi Elia ikut pertandingan membakar kayu dan hewan. Tapi tidak boleh dengan menggunakan nyala api. Waktu itu kekeringan sudah berlangsung selama 3 tahun. Kemudian Tuhan memanggil Elia. Hei Elia, katakan pada Raja Ahab, sebentar lagi aku akan menurunkan hujan. Setelah Tuhan memanggil Elia, kemudian Elia pun pergi menghadap Raja Ahab. Melihat kedatangan Elia, Raja Ahab kemudian merasa geram dan dirinya menuduh Elia. Gara-gara kamu nih, kami semua menderita. Enak saja. Justru engkau penyebabnya, karena engkau tidak taat kepada Tuhan.
Sekarang begini saja, kumpulkan seluruh rakyatmu dan nabi-nabimu itu untuk pergi ke Gunung Karmel. Akan aku tunggu di sana. Kata Elia kepada Raja Ahab. Meski belum tahu maksud Nabi Elia, Raja Ahab menuruti. Kemudian semua orang disuruh untuk berkumpul di Gunung Karmel. Semua orang itu pun pergi ke Gunung Karmel, berkumpul untuk melihat pertandingan yang dilakukan Nabi Elia dan Raja Ahab. Hai orang-orang Israel, kamu mau menyembah Tuhan atau Baal? Tanya Elia kepada orang banyak. Bangsa Israel pun bungkam. Mereka takut menjawab, sebab di sana ada Raja Ahab. Sekarang begini saja, mari kita buktikan siapa yang lebih hebat, Tuhan atau Baalmu itu. Tantang Elia kepada para nabi Baal. Wah, beneran gak nih adik-adik? Kira-kira Elia di sini hanya sendirian loh. Padahal lawannya Elia itu ada 450 orang. Bayangkan, banyak ya. Ternyata Nabi Elia serius. Dia sungguh berani. Bukan karena dia hebat ya, melainkan karena percaya kepada pertolongan Tuhan. Nah, di sini pertandingan bukan soal berkelahi secara fisik atau cocok-cocokan, melainkan membakar korban tanpa menyalakan satu api pun. Nah, kemudian nabi-nabi Baal menyembelih sapi jantan. Mereka meletakkannya di atas kayu bakar. Mereka harus membuat kayu-kayu itu terbakar, tapi dilarang menyalakan dengan api. Loh, adik-adik, lalu bagaimana caranya? Hanya dengan berdoa. Kalau Dewa Baal itu berkuasa, tentu kayu itu dapat terbakar ya. Nah, kemudian nabi-nabi Baal tadi berdoa. Mereka terus berdoa kepada dewa mereka, yaitu Dewa Baal, atau dapat disebut Allah lain. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tentu tidak terjadi apa-apa. Kemudian Nabi Elia mengejek mereka. Coba kalian berdoa lebih keras. Mungkin dewa kalian sedang tertidur. Mereka malah mendengar saran Nabi Elia. Kemudian mereka pun berdoa lebih keras lagi. Dan apa yang terjadi? Apakah kayu itu tadi terbakar? Ternyata tidak. Akhirnya pun mereka berhenti karena kelelahan. Kemudian sekarang mari kita lihat giliran Nabi Elia. Ajak Nabi Elia kepada orang-orang banyak. Mari semua mendekat ke sini. Orang-orang itu pun semuanya berkumpul. Elia mengambil 12 batu dan setiap batu mewakili satu suku di Israel. Setelah itu, dia menyusun batu, kayu, dan sapi yang sudah disembelih tadi. Kemudian kata Elia kepada orang-orang itu, sekarang coba kalian siram tumpukan kayu itu dengan air. Orang-orang menjadi heran. Bukankah kayu lebih sulit terbakar kalau basah?
meski mereka bingung, mereka tetap saja menyiram air ke tumpukan kayu itu. "Siram lagi," kata Elia dengan penuh keyakinan. Tumpukan kayu itu pun disiram untuk kedua kalinya. Ternyata Nabi Elia menyuruh sekali lagi untuk menyiram kayu-kayu itu, sehingga tumpukan kayu dan korban sembelihan tadi disiram sebanyak 3 kali. Wah, tentu saja bahasa kuyup ya adik-adik. Berarti semakin sulit dong untuk menyalakan api itu. Sama seperti percobaan kita tadi. Masih ingat kan adik-adik semuanya? Di sini Nabi Elia tetap tenang. Dia lalu berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu supaya semua orang-orang ini bertobat dan kembali menyembah-Mu." Tiba-tiba api Tuhan membakar habis kurban bakaran Nabi Elia. Tak hanya hewan dan kayu, bahkan batu dan tanah pun ikut terbakar, adik-adik. Melihat itu, semua orang di situ sujud menyembah Tuhan. Nah, jadi adik-adik, di dunia ini hanya ada satu Allah yang berkuasa dan hidup, yaitu hanya Tuhan Yesus saja. Sesembahan lain hanyalah benda mati, tak dapat melakukan apa-apa. Maka kita harus menyembah Allah yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Dan juga kita harus selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jadi, seperti keadaan kita sekarang ini, adik-adik, kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman kita tidak bisa sekolah, tidak bisa main di luar. Namun, kita perlu untuk berdoa dan memiliki harapan kepada Tuhan agar penyakit corona yang sedang diderita ini segera hilang dan lenyap dari dunia. Demikian cerita kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, itu tadi cerita yang dibawakan oleh Mas Yusa. Coba anak-anak masih ingat nggak ceritanya tadi tentang apa? Atau mungkin malah ada yang tidur sendiri? Atau mungkin malah ngobrol sendiri sama kakak atau adiknya? Ingat nggak ceritanya? Apa coba? Wah, bagus. Luar biasa anak-anak ya. Bu Indah percaya bahwa anak-anak mesti tadi fokus ya mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mas Yusa. Nah, tadi Mas Yusa ada tugas atau enggak ya anak-anak? Kalau semisal Mas Yusa ngasih tugas ke anak-anak, nanti tugasnya bisa dikerjakan di rumah. Aktivitasnya membuat apa atau tentang tugas-tugasnya nanti dikerjakan di rumah, minta tolong papa, minta tolong mama atau kakak juga bisa untuk mengirim di WA group ya, di Plongkong Kids Station. Oke. Nah, saatnya kita semua akan persembahan ya, memberikan persembahan. Coba anak-anak amplopnya disiapkan dulu. Sudah disiapkan semua? Ya. Amplopnya nanti dipersiapkan, jangan lupa ditulisi ya anak-anak tentang ibadah anak, ditulisi tanggalnya berapa. Terus persembahan itu nanti bisa dititipkan ke ayah atau ibu atau nenek atau kakek dan bisa menyerahkan di kantor gereja. Oke, siap? Ya, persembahannya disiapkan dulu. Nah, untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan pujikan lagu Persembahan Kami. Kiranya Tuhan
anak-anak semuanya, persembahan kali ini kita akan haturkan kepada Tuhan dalam doa ya. Nah, doa untuk kali ini nanti akan dibawakan oleh Bapak Bayu. Doanya yaitu doa persembahan, doa syafaat, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Silakan Pak Bayu. Anak-anak, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami datang kembali kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk anak-anak sehingga boleh sekolah minggu meskipun masih dari rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai anak-anak kehidupan mereka pribadi lepas pribadi sehingga mereka bisa semakin bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan sehingga persembahan ini dapat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dan guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi sehingga mereka akan selalu setia menemani anak-anak sekolah minggu dari rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, kiranya Tuhan tetap campur tangan untuk mengatasi masalah pandemi ini Tuhan. Hadir dalam kehidupan pribadi rakyat Indonesia, Tuhan selalu beri ketabahan, kesabaran dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup sekolah minggu ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Anak-anak semuanya, tidak terasa ya ibadah anak sekolah minggu untuk hari Minggu ini segera akan kita akhiri. Nah, tapi Bu Indah punya pesan ya untuk anak-anak semuanya. Kita tetap belajar di rumah, kita tetap beribadah di rumah. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang saat ini harus dijalankan ya anak-anak. Kalau tidak penting sekali, tidak usah keluar rumah. Sebisa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan juga anak-anak juga jangan lupa sering-sering cuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Anak-anak juga harus menjaga jarak dan juga jangan bergerombol. Yang pasti tetap di rumah saja, tetap semangat bersekolah minggu di rumah, sekolah di rumah. Oke anak-anak? Nah, mari kita semuanya akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kali ini dengan menyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.